Dan pemirsa, rekan kami, Joy Jones, selama beberapa hari ini memantau langsung kondisi di sekitar Sumatera Utara. Bahkan Joy sempat berada di titik-titik terparah beberapa saat setelah bencana longsor dan banjir itu terjadi. Kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini dari rekan Joy Jones yang terus mengupdate kondisi di sekitar Tapanuli Tengah, Selatan, Utara, dan sekitarnya. Joy Jones, silakan bagaimana update terkini dari Anda, Joy? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, memang hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan dan tim SAR gabungan masih berfokus kepada menyambung akses jalan yang sudah terputus dari sejak hari Selasa yang lalu. Proses evakuasi warga juga masih terus juga dilakukan mengingat dampak dari banjir bandang khususnya di Desa Garoga dan Desa Hutagodang menjadi salah satu desa yang terparah terkena banjir bandang. Pemirsa, jalan yang terputus adalah jalan yang menghubungkan antara Padang Sidumpuan dan juga kota Sibolga yang hingga kini masih terisolir. Dan sebagai informasi, Desa Garoga menjadi desa terakhir di Tapanuli Selatan sebelum masuk ke dalam Tapanuli Tengah. Sehingga memang akses jalan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Tapanuli Tengah karena sudah terisolir hampir 1 minggu. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang masyarakat hanya bisa mengirimkan bantuan melalui jalur darat dengan memikul bahan bantuan seperti makanan dan juga ada bahan bakar minyak melalui jembatan darurat dari batang kayu yang dibuat secara darurat oleh tim gabungan. Pemirsa, untuk saat ini pun masyarakat masih sangat membutuhkan bahan bantuan. Jika kita melihat di Desa Garoga dan Desa Hutagodang yang sudah bebas dari terisolir, bantuan sudah mulai datang meskipun masih sangat dirasa kurang. Mengapa demikian? Karena listrik dan juga air bersih masih belum bisa normal seperti biasa. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan air dan juga listrik. Pemirsa, untuk komunikasi pun di Desa Garoga dan Desa Hutagodang, tempat terakhir saya bisa melaporkan, masih sangat terkendala. Apalagi di seberang sana masuk ke dalam Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih terisolir. Pemirsa, dari kemarin pun banyak sekali masyarakat atau korban banjir dari Tapanuli Tengah yang telah terisolir selama 6 hari berjalan kaki berkilometer-kilometer jaraknya untuk dapat terbebas dari isolasi dari bencana tanah longsor dan juga banjir bandang ini. Pemirsa, dapat saya sampaikan juga bahwa jalan akses dari Padang Sidumpuan menuju kota Sibolga tidak hanya terputus di satu titik, melainkan di banyak titik. Ada yang terhambat karena tanah longsor, ada juga yang terhambat karena jalan terputus akibat banjir bandang, dan juga ada jembatan yang sudah hancur. Oleh karena itu memang suplai bahan makanan sangat sulit diberikan kepada korban. Masyarakat hanya bisa mengandalkan bantuan yang dipikul sehingga sangat sulit untuk mendapatkan bahan makanan dan juga bahan pokok lainnya secara memadai. Pemirsa, tidak hanya itu saja, di sini juga bahan bakar minyak sangat langka sehingga antrian mengular di sejumlah SPBU. Iqbal. Baik, terima kasih Joy Jones melaporkan langsung. Dan pemirsa, kami akan terus hadirkan informasi terkini langsung dari titik-titik yang terdampak lokasi bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara. Untuk sementara kembali ke studio. Jose, silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.